Perkenalkan, nama saya Valentina Putri Regina, NPM 227551118 dari kelas Akuntansi Perpajakan kelas 3D Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran mengenai laporan arus kas PSAK 02. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke dalam perusahaan, kas inflow, dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan, kas outflow, dan perubahan selama satu periode tertentu. Laporan arus kas mencangkup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan, simpanan giro, dan tabungan. Investasi jangka pendek yang sangat liquid yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Arus kas di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Manfaat laporan arus kas. Laporan keuangan ini membantu pemakai proses informasi. 2. Kemampuan perusahaan memperoleh kas. Yang ketiga, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban. Selanjutnya, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai. Selanjutnya, pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan kas dan non-kas terhadap posting keuangan perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi. 1. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama, pendapatan entitas, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. 2. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. 1. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. Yang pertama, metode langsung. Metode langsung, kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Kedua, metode tidak langsung. Laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Dianjurkan melaporkan dengan metode langsung informasi yang lebih berguna. Bahan penyusunan arus kas dari aktivitas operasi adalah laporan laba rugi, aset lancar komparatif, dan liabilitas jangka pendek komparatif. Arus kas investasi. 1. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Kedua, mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Yang ketiga, bahan utama penyusunan adalah aset tidak lancar komparatif. Arus kas pendanaan. 1. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. 2. Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Yang ketiga, bahan utamanya liabilitas jangka panjang komparatif dan ekuitas komparatif. Bunga dan dividen. 1. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten bunga. Bunga. 1. Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan alternatif. Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi alternatif. Dividen. Dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi alternatif. Pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi alternatif. Pajak penghasilan. 1. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah. Kedua, diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik
dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Yang ketiga, jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayarkan diungkapkan. Investasi dalam asosiasi anak bisnis lain. 1. Investasi dilaporkan hanya terkait dengan arus kas yang terjadi dalam investor dan investe. 2. Arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Yang ketiga, mengungkapkan atas perolehan dan kehilangan pengendalian entitas anak dan bisnis, jumlah imbalan, porsi imbalan yang merupakan kas atau secara kas, jumlah kas dan secara kas pada entitas anak di mana pengendalian hilang, jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas di mana pengendalian hilang. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan kecuali yang boleh dilaporkan. Ketentuan lain, transaksi investasi dan pendanaan non-kas diungkapkan pada bagian lain laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan. Entitas mengungkapkan komponen kas dan secara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam LAK dengan pos yang sama yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak digunakan oleh kelompok usaha restriksi beserta pendapat manajemen. Efektif berlaku 1 Januari 2009. Bentuk laporan arus kas. Yang pertama ada metode langsung, yang kedua ada metode tidak langsung. Aktivitas operasi metode langsung. 1. Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh sebaik A. Dari catatan akuntansi entitas, atau B. Dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif untuk perubahan persediaan piutang usaha dan utang usaha selama periode berjalan. Pos bukan kas lainnya. Pos lain yang berkaitan dengan arus kas, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, arus kas bersih dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh A. Perubahan persediaan dan piutang serta utang usaha selama periode berjalan. B. Pos bukan kas seperti penyusutan penyisihan pajak ditangguhkan, keuntungan dari kerugian valuta asing yang belum direalisasi, serta laba entitas asosiasi yang belum dibagikan, dan C. Semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Sekian dari video pembelajaran yang dapat saya buat. Saya Valentina Putri Regina memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video, dan terima kasih.